Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Masih ada upaya penundaan pemilu 2024. Hal ini diungkapkan salah satunya oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani. Ia menanggapi pernyataan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud MD menyebut pemerintah tidak bisa menghalangi aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden. Pada saat menghadiri rapat di Lembaga Ketahanan Nasional pada hari Rabu, 1 Februari 2023 lalu. Upaya ini diduga seperti melempar survei ke masyarakat. Jika ditanggapi positif, maka jabatan presiden dan wakil presiden saat ini kemungkinan besar diperpanjang. Selain memperpanjang jabatan presiden dan wakil presiden yang maksimal 2 periode, apa motif dibalik upaya penundaan pemilu saat ini? Tentu motifnya adalah motif politik. Pertama tentu kalau ada penundaan pemilu tentu secara otomatis akan ada perpanjangan masa jabatan eksekutif, perpanjangan masa jabatan legislatif gitu ya. Ya kan, karena kan nggak mungkin presiden di PLT, nggak mungkin semua menteri di PLT, apalagi DPR di PLT, kan nggak mungkin, ada kekosongan gitu ya. Jadi motifnya tentu bagaimana mempertahankan posisi-posisi politik gitu. Beberapa pihak dengan tegas menolak gagasan perpanjangan tersebut. Misalnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Peralihan kekuasaan tentu diinginkannya, melihat upaya dari PDIP dalam menyiapkan Puan Maharani, anak dari Megawati sebagai calon presiden. Representatifnya sebagai pemimpin yang ideal, katanya. Kamu tahu nggak sih Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang Ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Itu enggak. Aduh gawat. Jika PDIP menolak, bagaimana dengan partai lainnya? Tentu partai kecil atau partai yang tak memiliki kandidat berelektabilitas cukup juga tergoda oleh gagasan penundaan pemilu ini. Di antaranya pada tahun 2022, ide penundaan pemilu disampaikan oleh anggota kabinet dan ketua partai politik pendukung pemerintah. Hal ini bukan hanya melibatkan partai politik dan pemerintah, namun juga para pakar, asosiasi, supaya misi yang dimiliki 1-2 pihak bisa kuat dan semakin kuat masanya. Lantas kira-kira apa saja strategi yang dilakukan untuk menunda pemilu 2024? Ya, karena kalau melalui jalur formal, melalui amandemen itu ruangnya saya kira sudah hampir tertutup. Waktunya juga terbatas. Nah, apakah mungkin dilakukan Perpu? Nah, kalaupun dilakukan Perpu, itu kan harus dalam kondisi yang memaksa, kondisi yang genting, ya, baru presiden bisa menerbitkan Perpu. Nah, alasan-alasan kegentingan itu tidak ada. Selain itu, kecurangan KPK dalam memverifikasi partai politik menjadi alasan yang masuk akal bagi pemerintah atau DPR untuk menunda pemilu yang otomatis memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Partai politik yang diduga tak memenuhi syarat tapi diloloskan diantaranya Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Yang jelas, usaha menunda pemilu merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Jika berhasil, artinya kita harus siap mundur ke sistem ketatanegaraan ke masa pra-reformasi 1998 yang otoriter dan koruptif. Rela. Dari catatan sejarah, apa dampak konkret dari penundaan pemilu? Walaupun kita pernah melakukan penundaan pilkada di tahun 2020 kemarin, itu pun penundaannya hanya dilakukan 3 bulan, sehingga penyelenggara pemilu bisa mempersiapkan protokol kesehatan untuk melaksanakan pilkada di masa COVID. Dalam situasi yang krisis sekalipun, ketika puncak COVID di tahun 2020, kita tetap melaksanakan pilkada.
Dan di negara-negara demokrasi lainnya juga pemilu tetap dilakukan dalam situasi krisis sekalipun, bahkan di Amerika. Jadi, apakah harus pemilu ini ditunda? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.